Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami Dona, nungguin ya. Mohon maaf darlingku cinta, ya kan. Kita lagi healing sejahtera, ya kan. Gimana kalian? Healingnya udah sampai mana? Healing jangan sampai depan pintu, sayang. Kalau healing sampai depan pintu nanti ketemunya, aduh. Ya kalau masa ini yang ketemu masa future, ya kan. Kalau masa lalu, ya kan, yang ketemu ya masalah elu. Sekarang kita mau story apa? Cek and recheck, cek ombak. Nih, gua mau ada effort yang betul-betul kita mau cek manusia yang katanya di effortnya ini betul-betul sudah melakukan perjuangan. Sudah seperti pahlawan saja, ya kan, pahlawan kesiangan kali ya, atau ini merasa manusia ini berjanji untuk menjadi payung karena sekarang musim hujan, ya kan, mana becek, nggak ada ojek, ya kan. Awas nanti lecet kalau jatuh ya. Coba nih bisa dilihat, kita energi manusia yang menyakiti ya. Kita spill dari buku Energi Manusia yang Menyakiti. Bayangkan, ya kan, di bawah payung jambu manusia ini berusaha untuk memberikan sebuah tanggung jawab alias memayungi kehidupan manusia. Nah, tapi kalau dilihat di sini, yang membawa payung adalah lelakinya. Kita tidak bicara gender ya, tetapi bisa saja kita secara global, dan seharusnya ini tasnya sama dan tasnya sama. Berarti manusia itu mempunyai sebuah hak dan kewajiban yang sama, ya kan? Tanggung jawab yang sama sebagai sebuah pasangan. Tapi jangan memberikan payung dengan notabene tanggung jahat, ya repot nanti ya. Dan kenapa ada bunga-bunga di tas? Yaitu kehidupan itu berwarna, kehidupan itu seperti bunga, ya kan, berwarna-warni. Ya itulah sebuah cinta. Dan kita mau lihat cek ombaknya seperti apa effort dari sebuah hubungan, ya kan. Di sini dikasih tahu di buku spill, buku Manusia yang Menyakiti, manusia ini ternyata tidak bertanggung jawab alias tidak mau bertanggung tidak mau, maksudnya manusia ini berbuat yang tidak baik. Dia harusnya ya mempunyai jalan untuk menaiki dan menapak sebuah kehidupan, tapi manusia ini hanya taunya ketawa-ketawa receh, ya kan. Karena apa? Manusia ini tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau melindungi, bahkan mau seenak udelnya. Tidak mau bagaimana caranya. Bahkan manusia ini serta-merta dalam hubungan untuk sebuah komunikasinya juga amburadul. Bahkan manusia ini tidak mau bergerak, hanya duduk manis, ya kan. Tidak mau sulit, tidak mau susah. Namanya hidup itu kan harus berpikir, betul, tapi kalau mikir-mikir diri sendiri siapa yang mau, ya kan. Namanya manusia hidup bersama itu dipikir sulitnya bagaimana, susahnya bagaimana, bukan mau menang sendiri, bukan mau aman sendiri. Rata-rata manusia ini cari aman untuk apa? Kehidupan yang dia inginkan. Manusia ini ingin bahagia, tapi bahagia untuk diri sendiri, bukan bahagia bersama. Buat apa komitmen terjadi? Buat apa komitmen bersama? Tapi kalau manusia ini ingin bahagianya sendiri, nggak mau kalau bahagianya itu dikapelin, bahagianya rame-rame. Dan rata-rata manusia ini selalu diam-diam untuk melarikan diri dari segala hal yang dia harus selesaikan. Banyak yang diam-diam tidak mau untuk menseimbangkan kehidupan. Bahkan manusia ini tidak tahu caranya hidup setara dengan hati. Karena manusia ini selalu memakani egonya untuk bisa kenyang.
Beberapa manusia tidak mau susah hidup, bahkan tidak sanggup hidup. Kok nggak sanggup hidup, mati aja, iya kan? Katanya tidak sanggup hidup. Saya tidak sanggup hidup bersamamu, abang. Saya tidak sanggup hidup bersamamu, dek. Ya wes, mati yo. Ibaratnya kan ngono. Buat apa? Yang namanya rezeki itu semua Allah yang mengatur. Tapi kalau manusia hanya mau untung semata, hanya mau enak semata, ya semua orang juga mau, ya kan? Apalagi manusia hanya menganggap mesin ATM, ya repot. Apalagi manusia yang berpikir untuk mendua, mentiga, mentimu, dan mentega, ini yang repot. Manusia ini selalu mengatakan saya setia. Ternyata setiap tingkungan ada. Bagaimana lu kata Rexona setiap saat, ya kan? Ya setiap saat selalu membagi cinta. Tidak ada yang namanya sebuah cinta yang bisa diperjuangkan ketika manusia ini terlalu banyak effort yang ingin diraih. Terlalu banyak keinginan. Bahkan manusia ini sok-sokan nggak merasa terlalu alim, sok alim. Ternyata manusia ini juga hasratnya terlalu tinggi. Karena apa? Manusia ini nggak sadar kalau dirinya sendiri berada di ujung tanduk. Bahkan tidak memperdulikan apa yang dia rasa yang seharusnya berlaku pada sebuah kondisi, terutama pada pasangan. Dan mau pusing, ya jelaslah pusing. Bagaimana caranya berjalan di atas tangga kehidupan di mana manusia ini yang mencari masalahnya sendiri, akhirnya pusing sendiri, terutama dalam hal finansial. Membagi cinta, membagi rezeki yang harusnya cinta dan rezeki ini sesuai dari apa komitmen yang dibuat, bukan komitmen yang dibuat untuk dinikmati beramai-ramai. Lu kate arisan RT, arisan RW, iya kan? Rame-rame. Gak bisa. Tanggung jawab seorang manusia ketika sudah berkomitmen ya harus segera dilaksanakan sesuai dengan amanah, sesuai dengan protokolnya. Tetapi kebanyakan orang yang ngomongnya di awal, habis itu pergi sejauh mungkin untuk mencari aman. Tapi ketika manusia itu mencari aman, ternyata di luar dari kategori aman, manusia ini akhirnya terpuruk sendiri. Karena apa? Tidak ada kehidupan yang lebih baik yang bisa dia rasakan ketika manusia ini bermain dengan segala macam tipu daya. Manusia ini bermain dengan segala macam trik-triknya untuk bisa mendapatkan yang namanya energi devil. Yang namanya devil isinya ya demit semua. Demit kian. Bagaimana mau didemikiankan terus? Ya susah. Karena yang namanya manusia ini tergoda. Karena apa? Karena nafsu, geng. Iya kan? Karena nggak sanggup menahan sesuatu yang harusnya manusia ini punya pola pikiran yang itu yang benar. Otaknya itu benar-benar bisa mensaring mana baik, mana yang tidak. Tapi manusia ini sudah tidak berpikir lagi bagaimana seharusnya tanggung jawab terhadap pasangan. Yang mau dilakukan hanya bertanggung jawab. Yora iso, ceng. Akhirnya manusia ini pusing 7 keliling. Emang gua pikirin, masa lalu ya, bukan masalah gua juga, kan? Bukan masalah kita juga. Ya siapa suruh manusia ini melakukan effort yang terlalu berlebihan. Bahkan tidak mau melihat bagaimana pengorbanan manusia sudah melakukannya sedemikian hingga dan sedemikian rupa, maksudnya sakit hati. Ya jelas lah. Buat apa sakit hati? Karena keterpurukan yang dilakukan, karena kemauan mereka sendiri, karena apa yang mereka lakukan semua tidak ada yang berhasil dan tidak ada berjalan sesuai rencana. Ya kan? Mana payung yang bisa mayungi atau melindungi dirinya sendiri aja nggak bisa dilindungi. Bagaimana? Akhirnya menutup diri. Karena apa? Sudah tidak ada yang bisa dibagi, menutup diri karena sudah tidak punya uang, menutup diri dari segala macam karena sudah tidak punya apa-apa. Apa yang mau disombongkan? Apa yang mau dikasih tahu kepada manusia lain?
Ya malu lah kalau hidup manusia ini sekarang nggak punya